Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua urusannya dipermudah oleh Allah SWT, diberikan rezeki yang banyak dan berkah, dan selalu dalam keadaan semangat untuk belajar mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu utawi kiku hadis as-sabi'u kang nomor 7 wa thalathuna lan 30. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima ing dalem barang yarwi kang riwayataken sapa nabi hi ing ma arabi saking pengirane nabi. Tabaraka munda-munda kebagusane sapa rabbihi wa ta'ala lan maha luhur sapa rabbihi. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha saktemene Allah kataba iku mesti sapa Allah al-hasanati ing pira-pira kebagusan wa sayyiati lan pira-pira keelekan. Tuma bayana mongko nuli mertelaake dalika, tuma bayana mongko nuli mertelaake sapa nabi dalika ing mengkono-mengkono hasanat wa sayyiat. Faman mongko ta sabane wong hama iku nejo sapa wong biasanatin kelawan kebagusan, falam ya mal mongko ora nglakoni sapa man ha ing hasanah, kataba mongko nyatet ha ing hama ha ing hasanah Allah sapa Allah ing dahu ing dalem ngersani ing dalem ngersani man hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Wa in hamma lan nalikane nejo sapa man biha kelawan hasanah, fa amila mongko nglakoni sapa man ha ing hasanah, kataba mongko nulis ha ing man ha ing hasanah sapa Allah ing dau ing dalem ngersani man asra hasanatin lawan 10 kebagusan ila sebuah imiati divin maring 700 tikelan ila atafin maring pira-pira tikelan kathiratin kang akeh. Wa in hamma lan lamun nejo sapa man bisa diatin kelawan keelekan, falam yakmal mongko ora nglakoni sapa man ha ing sayyi'ah, kataba mongko nulis ha ing sayyi'ah Allah sapa Allah ing dahu ing dalem ngersane man hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Wa in hammalan nalikane nejo sapa man biha kelawan sayyi'ah, fa amila mongko nglakoni sapa man ha ing sayyi'ah, kataba mongko nulis ha ing sayyi'ah Allah sapa Allah sayyi'atan ing kaelekan wahidatan kang siji. Rawah riwayataken hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa muslimun lan Imam Muslim fi sahihah ing dalam sahih Imam Bukhari lan Imam Muslim bihadhil hurufi kelawan ikilah huruf. Bandur mongko ningalano sira ya akhi dulur ingsun, wafaqo paring pitulung nae ingsun Allah sapa Allah, wa iyaka lan ingsun wa iyaka lan ing sira ila andimi lutfillahi ta'ala maring agunge welase Allah Ta'ala.
wa ta'amal lan angen sira hadil alfadho ing ikilah pira-pira lafat. Wa qalu lan utawi dawe nabi ing dahu tegese lafat ing dahu isyaratun iku isyarah ilal i'tinai maring nemen-nemeni biha kelawan sana. Wa qaluhu lan dawe nabi kamilatan ing lafat kamilah litakidi iku tegese naukidi wasyiddatil i'tinai lan bangete nemen-nemeni biya kelawan hasanah. Wa qala lan dawuh sapa nabi fi sayyiati ing dalem sayyi'ah allati kang hamma kang nejo sapa man biha kelawan allati summa taroka mongko keri ninggal ha ing sayyi'ah ninggal sapa man ha ing sayyi'ah kataba yakti nulis ha ing sayyi'ah Allah sapa Allah ing dahu ing termasane man hasanatan apa kaapian kamilatan kang sempurna. Fa'akadaha mongko ngukuhake sapa nabi ha ing sayyi'ah bikamilatin kelawan lafat kamilah. Wa in amilah lan lamun nglakoni sapa man ha ing sayyi'ah kataba yakti nulis ha ing kataba yakti nulis sapa Allah ha ing man sayyi'atan ing kelean wahidan kang siji. Fakada mongko ngukuhake sapa nabi taklilah ing ngedekake sayyi'ah biwahidatin kelawan siji. Walam yu'akid lan ora ngukuhake ha ing sayyi'ah bikamilatin kelawan lafat kamilah. Falillahi lan keduwe Allah alhamdu tes sakabehane puji wal minnatu lan anugrah subhanahu maha suci Allah lanusi kang ora bisa ngitung ingsun sanaan ing sana alai ing atasi Allah wabillahi dan kelawan Allah atau fiku utawi pitulung. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari hadis di atas adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari Rabb-Nya yang maha suci dan maha tinggi, sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah SWT akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya 1 kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat kemudian dia melaksanakannya, Allah SWT mencatat sebagai 1 keburukan. Kandungan hadis di atas, kasih sayang Allah SWT terhadap hambanya yang beriman sangat luas dan ampunannya menyeluruh, sedang pemberiannya tidak terbatas. Sesungguhnya apa yang tidak kuasa oleh manusia, dia tidak diperhitungkan dan dipaksa menunaikannya. Allah SWT tidak menghitung keinginan hati dan kehendak perbuatan manusia, kecuali jika kemudian dibuktikan dengan amal, perbuatan, dan praktek. Seorang muslim hendaklah meniatkan perbuatan baik selalu dan membuktikannya. Diharapkan dengan begitu akan ditulis pahalanya dan ganjarannya, dan dirinya telah siap untuk melaksanakannya jika sebabnya telah tersedia.
Semakin besar tingkat keikhlasan, semakin berlipat-lipat pahala dan ganjaran. Dari Syarah Ibnu Daqiq Al-Id, pensarah hadis ini berkata, ini adalah hadis yang sangat mulia dan berharga. Nabi Muhammad SAW menjelaskan betapa banyak kelebihan yang Allah berikan kepada makhluknya. Di antaranya yaitu orang yang berniat melakukan kebaikan sekalipun belum dilaksanakan mendapatkan 1 pahala. Sedangkan orang yang berniat berbuat dosa tetapi tidak jadi dikerjakan mendapatkan 1 pahala. Dan bila ia laksanakan mendapatkan 1 dosa. Orang yang berniat baik kemudian melaksanakannya, Allah SWT tetapkan baginya 10 kali pahala. Ini adalah suatu keutamaan yang sangat besar, yaitu dengan melipat gandakan pahala kebaikan, tetapi tidak melipat gandakan siksa atau perbuatan dosa. Allah tetapkan keinginan perbuatan baik sebagai suatu kebaikan, karena keinginan berbuat baik itu merupakan perbuatan hati yang ditekadkannya. Berdasarkan sabda ini, ada yang berpendapat seharusnya orang yang berniat berbuat dosa tetapi belum melaksanakannya dicatat sebagai 1 dosa, karena keinginan melakukan sesuatu tersebut merupakan bagian dari pekerjaan hati. Ada pula yang berpendapat tidak seperti itu, sebab orang yang mengurungkan berbuat dosa dan menghapus keinginannya untuk berbuat dosa dan menggantinya dengan keinginan lain yang baik, dengan demikian dia diberi pahala 1 kebaikan tersebut. Pada hadis lain, ia meninggalkan niat jeleknya itu karena takut kepadaku. Hadis ini semakna dengan sabda Nabi Muhammad SAW, setiap muslim punya sedekah. Mereka para sahabat bertanya, sekalipun dia tidak melakukannya, sabda beliau, hendaklah dia mengurungkan niat jahatnya, maka hal itu menjadi sedekah bagi dirinya. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adab. Adapun orang yang meninggalkan niat jahatnya karena dipaksa atau tidak sanggup menjalankannya, maka tidaklah dicatat sebagai suatu kebaikan yang mendapat pahala dan tidak termasuk dalam pembicaraan hadis ini. Imam Tobari berkata, hadis ini membenarkan pendapat yang mengatakan pembatalan niat seseorang dalam melakukan kebaikan atau keburukan tetap dicatat oleh malaikat, asalkan dia menyadari apa yang diniatkan itu. Ia membantah pendapat yang beranggapan bahwa malaikat hanya mencatat pembatalan pada perbuatan-perbuatan yang zahir atau sesuatu yang dapat didengar. Ini berarti 2 malaikat yang ditugasi mengawasi manusia mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Boleh juga Allah SWT memberikan cara kepada para malaikat itu untuk mengetahui hal itu, sebagaimana Allah SWT telah memberikan jalan kepada sebagian besar nabinya dalam beberapa perkara gaib. Allah SWT telah berfirman berkenaan dengan Nabi Isa ketika ia berkata kepada Bani Israel, Aku mengabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu. Quran surat ketiga. Ketiga itu Ali Imran ya, ayat 49. Nabi Muhammad SAW juga mengabarkan banyak perkara gaib. Maka dapat saja Allah SWT memberikan kepada 2 malaikat itu cara untuk mengetahui niat baik atau niat buruk seseorang, lalu dia mencatatnya. Bila orang tersebut telah menjadikannya sebagai tekad, ada pula yang berpendapat malaikat mengetahuinya dari angin yang keluar dari hati seseorang.
Para ulama salaf berselisih paham tentang dzikir. Manakah yang lebih baik, dzikir dalam hati atau dzikir dengan lisan? Ini semua adalah pendapat Ibnu Khalaf yang dikenal dengan nama Ibnu Battal, pengarang kitab Al-Ifsah. Dalam satu pernyataannya mengatakan, sesungguhnya tatkala Allah SWT mengurangi umur umat Nabi Muhammad SAW, Allah SWT mengganti kependekan umurnya itu dengan melipat gandakan pahala amalnya. Barang siapa yang berniat berbuat baik, maka dengan niatnya itu ia mendapatkan suatu kebaikan penuh. Sekalipun sekadar niat, Allah SWT jadikan niatnya itu sebagai kebaikan penuh agar orang tidak beranggapan bahwa niat semata-mata mengurangi kebaikan atau sia-sia. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan dengan kata kebaikan sempurna, hasanatun kamilah. Jika seorang berniat baik lalu melaksanakannya, hal itu berarti telah keluar dari lingkup niat, menjelma kepada amal. Niat baiknya ditulis sebagai suatu kebaikan, kemudian perbuatan baiknya digandakan. Hal ini semua tergantung pada ikhlas atau tidaknya niat pada masing-masing perbuatan. Selanjutnya pada kalimat sampai dilipat gandakan banyak sekali, digunakan bentuk kata nakiroh, tidak terbatas, yang maknanya lebih luas daripada bentuk kata ma'rifat atau terbatas. Kalimat semacam ini menunjukkan adanya pengertian pembalasan yang tidak terhingga banyaknya. Kalimat janji Allah SWT semacam ini dapat mencakup pernyataan apabila seseorang manusia mengeluarkan sedekah sebutir gandum, maka akan diberi pahala atas perbuatannya itu karena rahmat Allah SWT. Sekiranya butiran gandum tersebut ditaburkan lalu tumbuh di tanah yang subur dan dipelihara, disiangi sesuai dengan kebutuhannya, lalu dipanen, maka akan tampak hasilnya. Kemudian hasilnya dapat ditanam lagi pada tanah yang subur, lalu dipelihara seperti tanaman sebelumnya. Kemudian terus berjalan semacam itu pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian hal ini terus berlangsung sampai hari kiamat, sehingga sebutir gandum, sebutir biji sawi, atau sebatang rumput airnya dapat menjadi bertumpuk banyak setinggi gunung. Sekiranya sedekah yang dikeluarkan hanya sebutir jagung karena iman, maka ia kelak akan melihat keuntungan atas sedekahnya di waktu itu. Dan dihitung-hitung jika dijual di pasar yang paling laris di negeri yang paling besar, tentulah barang semacam itu merupakan barang yang sangat laris. Kemudian bertambah lipat ganda dan terus berjalan sampai hari kiamat. Maka sebutir gandum tadi tumbuh sebagai benda yang besarnya sebesar dunia di seluruh besarnya sebesar dunia ini seluruhnya. Demikianlah balasan Allah SWT atas semua amal kebaikan yang dilakukan jika didasarkan pada niat yang ikhlas dan muncul dari hati yang ikhlas. Sesungguhnya Allah SWT dengan rahmatnya berlipat ganda dalam memberi pahala kepada seseorang yang memberikan sedekah 1 dirham kepada orang fakir. Lalu si fakir itu memberikannya kepada fakir lain yang lebih melarat dari dirinya. Kemudian fakir lain tersebut memberikannya kepada fakir yang ketiga, dan yang ketiga memberikan kepada yang keempat, dan seterusnya. Dari kejadian seperti di atas, Allah SWT akan memberi pahala kepada pemberi sedekah pertama dengan 10 kali. Bila fakir pertama yang memberikannya kepada fakir yang kedua, maka fakir pertama ini mendapat pahala 10 kali, dan memberi sedekah pertama mendapatkan pahala 100 kali, 10 kali lipat. Kemudian fakir kedua memberikannya kepada fakir ketiga, maka fakir kedua mendapatkan pahala 10 kali, fakir pertama mendapatkan pahala 100 kali.
Sedang pemberi sedekah pertama pahala 100 kali, sedang pemberi sedekah pertama mendapatkan pahala 1000 kali. Bila fakir ketiga mendapatkan sedekah, bila fakir ketiga mensedekahkan kepada fakir keempat, maka fakir ketiga mendapatkan 10 kali, fakir kedua mendapatkan pahala 100 kali. Pemberi sedekah yang pertama mendapatkan pahala 10.000 kali sampai berlipat ganda, sehingga tidak akan yang dapat menghitungnya kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, bila kelak Allah SWT mengadili hambanya yang muslim, di hari kiamat kebaikan mereka bertingkat-tingkat nilai ketinggiannya, dan ada pula yang kurang nilainya, maka dengan kemurahan dan rahmatnya Allah SWT akan memperhitungkan semua amal kebaikannya lebih besar daripada perbedaan nilai antara dua kebaikan. Allah SWT berfirman, sungguh kami pasti memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Quran surat ke-16 ayat 97. Sebagaimana seseorang yang berada di salah satu pasar kaum muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah dengan suara yang tinggi, maka Allah SWT akan mencatat perbuatannya itu dengan memberi pahala 1000 kebaikan dan dihapuskan dari orang itu 1000 dosanya, serta ia akan diberi sebuah rumah di surga seperti yang disebut pada sebuah hadis. Kami terangkan di sini hanyalah apa yang kami ketahui saja, bukan berdasarkan kadar rahmat Allah SWT yang sebenarnya, sebab Allah SWT itu jauh lebih agung dari apa yang dapat digambarkan oleh makhluk. Begitu besar rahmat atau dari Allah SWT, sehingga apa yang dijelaskan tadi itu adalah cuma gambaran. Begitu welasnya, begitu asinnya Allah SWT terhadap makhluknya yang berbuat baik. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dan taufik hidayahnya dari Allah SWT. Segala kebaikan, segala kemanfaatan datangnya dari Allah SWT, dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.